ووهبني رزقا حلالا وتب علينا توبة نصوحا ووهبني رزقا حلالا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. Mari. Astaghfirullah. 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 Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal li khamsatun utfi biha harral waba ilhautima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima wabnahuma wal fatima. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Minal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wal 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Nurul Fatah Perumahan Bojongmas 2, para
bapak-bapak, para ibu-ibu, para jamaah semua saja yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dirangkaikan dengan kajian tafsir ahkam karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ali As-Sabuni. Mudah-mudahan berkahnya ngaji, berkahnya majelis, berkahnya ilmu, berkahnya kitab, semoga kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badan kita, diberkahi rizki kita, dilancarkan segala usaha kita. Anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu kita semoga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah syai'un lillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah masjid yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni sholat subuh berjamaah dirangkaikan dengan kajian fikih, kajian tafsir ahkam. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini, hadirnya kita di tempat ini dalam rangka ta'limul ilmi, dalam rangka mencari ilmu, semoga ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengantarkan kita dari kezaliman menuju ke alam yang terang benderang ini berkah risalah yang di bawahnya, yaitu agama Islam. Hadirin jamaah masjid yang saya hormati, kajian-kajian yang lalu tafsir ahkam kita sudah menjelaskan tentang haramnya maisir, haramnya khamr, ya, arak dan judi. Kita sudah menjelaskan tentang itu semua pada pertemuan bulan yang lalu. Dan kajian tentang khamr, tentang arak, sesuatu yang memabukkan, itu sudah selesai. Pada pagi hari ini kita akan pindah bab baru. Bab baru, apa itu babnya? Babnya adalah nikahul musyrikat, menikahi wanita musyrik, ya. Atau bahasa umumnya menikah dengan beda agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian yang saya hormati, kita masing-masing punya anak. Ada di antara kita yang punya anak laki-laki, ada juga di antara kita yang punya anak perempuan. Ini penting buat kita, karena bisa jadi anak kita, ya, atau anak saudara kita yang bergaul di luaran sana kenal dengan teman yang beda agama. Awalnya kenal, lalu ada hubungan serius sampai menuju ke jenjang pernikahan. Bagaimana kalau ada di antara anak kita yang sampai menuju ke arah sana, menikah dengan pasangan yang tidak seagama? Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman? Bagaimana sikap kita sebagai orang tua ketika anak kita ketemu calon yang agamanya beda dengan kita?
Nah, saat seperti inilah kita sebagai orang tua harus bersikap, dan sikap kita itu harus sesuai dengan konstitusi ilmu, harus berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan perasaannya, tidak berdasarkan pendapatnya sendiri, harus ditentukan dengan ilmu. Betapapun benarnya kita menurut kita, kalau hanya berdasarkan pengalaman, kalau hanya berdasarkan asumsi pribadi, bisa saja pendapat kita itu salah. Maka untuk menuju ke arah sana agar pendapat yang kita sampaikan itu benar, agar pendapat yang kita sampaikan itu adalah tidak menabrak aturan-aturan hukum, maka kita harus memiliki ilmu itu, harus memahami ilmunya. Ketika kita memahami ilmunya, insya Allah kita memutuskan dengan keputusan yang benar. Ya, kita tidak akan salah langkah. Maka untuk menuju ke sana, pagi hari ini kita ngaji tentang itu, ngaji tentang pernikahan beda agama. Baik, saya bacakan kitabnya ya. Judulnya adalah Nikahul Musyrikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nikahul musyrikati, menikah dengan wanita-wanita yang musyrik. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum, ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Al-ayah surat Al-Baqarah ayat 221. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya artikan, wala tankihul musyrikati, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang musyrikah. Ya. Siapa yang dimaksud musyrikah? Musyrikah itu artinya perempuan yang musyrik. Harus dibedakan antara musyrik dengan kafir. Ma makna musyrikah fi ayatil karimah? Apa makna musyrikah di dalam ayat ini? Jamaah rahimakumullah. Al-musyrikat, ini tafsirnya. Wanita-wanita musyrik. Ay la tatazawwajul wasaniyah. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan wasaniyat, penyembah berhala. Wal musyrikah hiya allati ta'budul awsan. Orang musyrik itu, ini pengertiannya. Orang musyrik itu adalah orang yang menyembah berhala, menyembah patung, itu namanya musyrik. Menyembah pohon, itu namanya orang musyrik. Di Jepang itu ada agama namanya agama Shinto. Nyembahnya apa dia? Matahari. Itu namanya orang musyrik, Pak. Ya. Di Jawa itu masih ada orang yang menyembah pohon besar, masih ada, Pak. Masih ada juga yang menyembah gunung, masih ada. Ya. Itu disebut dengan orang musyrik. Ya. Penyembah api. Ada enggak agama yang menyembah api? Ada. Agama apa namanya? Majusi. Ya. Itu penyembah api. Ya. Itu kalau mau nyembah, kalau mau ibadah, dinyalain dulu apinya. Baru udah disembah apinya. Ya. Ada juga yang nyembah kuburan. Nyembah kuburan. Itu luar biasa. Itu namanya orang musyrik, Pak. Ya.
Musyrik beda dengan orang kafir. Ya. Kita musyrik dulu deh, gitu. Nanti kalau kita sudah paham siapa musyrik, baru kita akan pindah kepada orang kafir. Ya. Musyrik itu adalah orang yang menyembah berhala. Satu. Yang kedua, orang musyrik itu adalah orang yang tidak punya agama. Ya. Tidak punya Tuhan. Ateis. Ya. Ateis. Kalau di Indonesia itu komunis, ya, PKI. Kenapa PKI itu dilarang di Indonesia? Karena dia bukan hanya sekedar partai, Pak, tapi dia membawa ideologi. Ya. Ideologinya adalah tidak percaya adanya Tuhan. Komunis. Ya. Maka komunis nggak boleh hidup di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapapun yang ada di Indonesia, dia harus mempercayai kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan. Perkara Tuhan itu Tuhan ABC itu beda. Yang penting percayalah sama Tuhan. Komunis itu adalah kelompok yang tidak percaya adanya Tuhan. Itu. Ya, maka komunis itu sasarannya, musuh besarnya itu adalah umat Islam. Karena umat Islamlah yang paling sulit untuk dirubah akidahnya. Ya. Sehingga karena umat Islam ini sulit sekali dirubah akidahnya, untuk keluar dari Islam itu susah, harus mengikuti komunis itu nggak bisa. Maka umat Islam adalah umat yang paling dijadikan sasaran hebat untuk dihancurkan yang pertama. Pikiran mereka kalau umat Islam itu hancur, maka mudah sekali buat mereka untuk memasukkan ajaran-ajarannya. Ya. Nah, alhamdulillah komunis tidak bisa berkembang di Indonesia dan ditumpas. Ya, sehingga paham komunis itu dengan partainya tidak bisa berkembang di Indonesia. Kendati konon belakangan udah mulai ada lagi. Perkara itu ada lagi, yang penting gerakannya tidak kelihatan dan partainya juga tidak ada, silakan. Gitu. Nah, kita sudah ada pemerintah, dan pemerintah itulah yang akan mengatasi masalah-masalah seperti itu. Ini yang kedua, pemahaman musyrik adalah orang yang tidak memiliki Tuhan. Itu yang kedua. Ya. Jadi kalau yang pertama dia penyembah berhala dan lain sebagainya. Yang kedua, musyrik itu adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Disebut dengan ateis.